Saudara Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan berbasis zakat. Berfokus di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti wilayah Semau Selatan dan Rewarena Barat, Kampung Zakat membuat ekonomi warga meningkat serta memperkuat solidaritas serta kemandirian warga. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Laznas Dewan Dakwah terus memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui peluncuran program Kampung Zakat di Nusa Tenggara Timur. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia berkolaborasi dengan Lembaga Amil Zakat mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, khususnya di wilayah pedalaman yang membutuhkan sentuhan ekonomi dan sosial. Langkah strategis ini dilakukan agar penyaluran lebih tepat sasaran. Jadi salah satu tujuan pengelolaan zakat itu adalah satu, bagaimana kita dapat menjadi bagian untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini tentu perlu cara gitu ya, karena orang-orang miskin itu biasanya ada di masyarakat. Nah, kenapa kami menamakan program Kampung Zakat? Ini karena biasanya orang-orang miskin itu berbasis desa gitu ya, kelurahan, yang di situ biasanya akses pendidikan agak berat gitu ya, akses ekonomi juga tidak mudah. Maka kemudian untuk mereka ini biar tidak mobilitas vertikal ke kota-kota, itu kita berdayakan, kita jadikan desa-desa mereka sebagai kampung zakat. Dua lokasi yang menjadi fokus adalah Kampung OSC Lain, Desa Aklek, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, serta Rewarena Barat di Kabupaten Ende. Program ini difokuskan pada sektor ekonomi produktif, pendidikan, dan dakwah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan secara adil serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Ingin membangun satu ekosistem di dalam desa itu, di kampung itu, agar masyarakat semua stakeholdernya punya awareness yang sama. Pemerintah desanya juga incas, lalu potensi apa yang bisa dikembangkan, lalu menginsertkan kelompok fakir miskinnya itu untuk menjadi aktor, bukan menjadi objek tapi menjadi subjek. Program Kampung Zakat memberikan kesempatan kepada masyarakat Kampung OSC Lain untuk mengembangkan diri dalam bentuk peningkatan skill pengolahan rumput laut dan produksi madu. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat secara mandiri meningkatkan pendapatannya. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat secara mandiri meningkatkan ekonominya. Alhamdulillah, di samping budidaya rumput laut, saya juga ternak lebah, yaitu lebah hutan. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Lasnas, yaitu ada kurang lebih 25 kotak. Dan saya coba taruh di atas kayu tanpa dibuat apa-apa. Program Kampung Zakat juga mendorong peningkatan pendidikan sebagai modal utama. Pendidikan yang layak akan membantu masyarakat untuk melihat kemampuan mereka dalam berkembang menjadi lebih baik. Nanti kita akan perbanyak jumlah beasiswa yang akan kita berikan kepada anak-anak miskin, tetapi dia memiliki potensi dan prestasi yang bagus. Lalu ekonomi, pemberdayaan ekonomi, yang menjadi salah satu program prioritasnya Pak Presiden ini, pengentasan kemiskinan. Bahkan untuk yang ekstrim harus dinolkan gitu. Lalu soal kesehatan, ya kan? Nah, tiga hal ini Pak, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, saya kira akan menjadi game changer bagi upaya kita untuk meraih masa depan yang lebih baik pada tahun 2045 itu. Pemberdayaan masyarakat perlu dukungan dari berbagai pihak. Dukungan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya, juga dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama bersama Lembaga Amil Zakat. Kolaborasi dilakukan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Bank Syariah Indonesia yang mempunyai program Seria
atau Sharia Restricted Investment Account untuk mengakselerasi wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi umat. Nah, ini alhamdulillah kami coba mengubah paradigma yang semula based on APBN, kita based on zakat betul ya, dan hasil kelola wakaf. Maka keharusan kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga milik zakat, stakeholder yang punya relevansi program dengan kami, itu kami ajak bekerja sama. Dengan pemberdayaan lewat kampung zakat, diharapkan semangat masyarakat untuk berzakat semakin tumbuh subur, sekaligus menjaga harmoni dan solidaritas antar warga di Nusa Tenggara Timur.